Halo kunjungannya, balik lagi bersama aku Mbak Kunyah, Kunyah terus. Oke, kalau kalau kalian ingat, aku pernah bahas tentang unhealthy healthy food alias makanan-makanan sehat yang ternyata nggak sehat. Kali ini, aku ingin bahas tentang makanan-makanan yang berbahaya. Berbahayanya bukan untuk kesehatan kita, tapi malah mungkin untuk keselamatan atau bahkan nyawa kita. Yap, most dangerous food. Apa aja itu? Yuk, kita lihat. Oke, siapa yang suka makan buah ceri? Pastinya banyak yang dari kalian suka makan buah ceri ya. Buah ceri itu manis, ada rasa-rasa apa ya? Hmm, similarly like wine maybe, gitu. Pokoknya enak banget deh. Tapi kalau kamu makan buah ceri, jangan sekali-sekali untuk kunyah atau gigit bijinya, biji dari ceri itu. Kenapa? Karena biji dari buah ceri itu mengandung hidrogen cyanida. Tahu kan cyanida? Cyanida itu adalah eh, senyawa yang sangat beracun dan fatal. Kalau kalian sering baca novel detektif, mungkin atau baca komik detektif Conan tuh, nah sering banget korbannya dibunuh dengan racun cyanida. Nah ternyata senyawa cyanida ini juga ada di dalam biji buah ceri. Namun, nggak cuma ada di buah ceri, senyawa ini, hidrogen cyanida ini, juga ada di biji-biji buah yang lain, kayak buah peach, plum, aprikot, bahkan apel, teman-teman. Itulah kenapa kalau kita makan apel tuh, kalau kita makan apelnya pakai gigit, kita nggak boleh makan core-nya, intinya itu ya. Atau kalau kita makannya dikupas, bagian tengahnya itu pasti dibuang, betul nggak? Itu karena kita menghindari untuk memakan biji dari buah apel. Gimana sih ciri-cirinya hidrogen cyanida itu? Yang pasti dia tidak berbau. Lalu eh, kalau dalam bentuk gas dia tidak berwarna, tapi kalau dalam bentuk cairan dia bisa berwarna biru pucat, gitu ya. Dan rasanya pahit, lalu ada semacam rasa seperti getir-getir almond gitu. Nah, kayak gitu. Makanya hati-hati untuk tidak makan biji buah ceri atau apel atau peach atau apricot atau plum gitu ya. Tapi sebenarnya sih kalau makannya cuma sebiji aja katanya sih masih aman. Karena sebenarnya racun cyanida ini baru fatal apabila dikonsumsi oleh orang dewasa dengan berat 150 pound atau sekitar 75 kilo, itu kalau si orang dewasa dengan berat 75 kilo ini mengkonsumsi lebih dari 703 miligram. Berarti kurang dari 1 gram ya, karena 1 gram itu sama dengan 1000 miligram. Yang pure ya, cyanida pure. Sementara kalau dalam bentuk biji kemungkinan bisa makan uh, beberapa ratus biji gitu, seperti itu. Jadi jangan terlalu freak out, tapi ya mendingan nggak usah dimakan lah ya. Oke? Okay? Next adalah ikan fugu atau puffer fish atau kalau di Indonesia ikan buntel. Yang kalau dia bahaya dia bisa itu lucu banget ya, kayak gini lucu banget sih. Tapi meskipun ulang ya, ulang. Tapi meskipun lucu mengemaskan kayak gini, tapi sebenarnya dia berbahaya banget teman-teman. Apabila dia tidak disiapkan dengan benar. Ikan ini mengandung racun tetrodotoksin. Nah, seberapa bahaya racun tetrodotoksin ini? Racunnya ini katanya 1000 kali lebih bahaya daripada racun
cyanida, mampus nggak? 1000 kali lebih bahaya daripada cyanida. Bahkan dalam kategori food poisoning, food fatality rate-nya atau tingkat kematiannya itu mencapai 2,81%, nggak main-main. Itulah kenapa Amerika dan beberapa negara lain itu memban ikan buntal ini untuk dijadikan makanan gitu ya. Nah, di Jepang sendiri, jadi ikan fugu ini banyak ditemui di Jepang. Kalau Anda mau makan, di Indonesia ada sih di Makassar. Tapi kalau di Jepang, dia bahkan ikan fugu ini dimakan dalam bentuk sushi atau sashimi, jadi dalam bentuk mentah. Tapi meskipun gitu, di Jepang hanya restoran-restoran yang dia mempunyai kokinya ini khusus, harus bersertifikat khusus yang boleh menyajikan ikan fugu ini. Jadi, kokinya itu dinamakan fugu chef. Dia punya sertifikat khusus. Nah, nggak semua koki itu bisa menyajikan fugu. Ya, jadi untuk mendapatkan sertifikat itu, dia harus punya pengalaman minimum 2-3 tahun berlatih membersihkan racun dari fugu ini. Kemudian dia juga perlu ngambil tesnya untuk sertifikatnya. Itu tesnya itu tes pengetahuan, tes keterampilan pastinya, dan juga tes pengalaman. Itu susah banget katanya. Gitu. Kalau tidak disajikan dengan benar, bisa beracun. Jadi sebenarnya aku pernah makan ikan fugu ini di Makassar. Untungnya aku tidak mati, jadi boleh dibilang kokinya oke gitu ya. Jujur rasanya biasa aja. Waktu itu digoreng sih, jadi ikannya itu kayak di file gitu ya, dipotong-potong-potong, jadi bukan yang full gitu, di file potong terus digoreng tepung. Rasanya biasa aja, nggak ada rasa gurihnya, kayak ikan dori gitu, malah lebih tidak berasa lagi. Gitu, untuk yang penasaran aja. Jadi sebenarnya aku nggak tahu apakah itu ikan fugu beneran atau gimana. Tapi rasanya kayak gitu. Aku penasaran sih untuk makan yang mentah. Cuman aku juga. Oke, kita next. Ini adalah keju Kasumarsu. Apa itu sih Kasumarsu? Itu adalah sebuah keju yang terbuat dari susu domba. Keju ini adalah keju tradisional dari Sardinia. Kenapa bahaya? Karena ternyata keju ini difermentasi oleh belatung. Oh my God. Maggot. Oleh maggot. Dan belatungnya adalah belatung hidup. Sehingga ketika kejunya ini jadi keju, kan keju itu hasil fermentasi dari susu ya. Ketika kejunya ini jadi, maka sebagian besar belatung-belatungnya itu akan terkumpus atau terlarut di dalam keju itu. Oke. Jadi, jangan heran kalau ternyata kalau kamu makan keju ini, kamu bisa aja sakit perut. Bahkan sampai muntah-muntah. Karena pastinya ya, karena dia dari belatung hidup, pastinya akan banyak sekali larva atau telur dari belatung yang masih hidup di dalam keju itu, yang kemudian kalau kamu makan, dia bakalan ikut tertelan ya. Dan sayangnya nih, larva itu nggak bisa dibunuh oleh asam lambung kita. Sehingga larva itu tetap hidup di dalam tubuh kita. Oh, oke. Gitu ya. Itulah kenapa sebagian besar negara di dunia ini nge-ban keju ini. Dan sehingga peredaran dari keju ini
Jadi penjualan keju ini itu jatuhnya mirip-mirip penjualan narkoba, alias keju ini hanya bisa ditemukan di pasar-pasar gelap. Aku jadi, tapi aku jujur aku penasaran seberapa enak keju ini ya, karena udah tahu dari belatung, ada belatung, dan di brand itu masih ada orang yang beli, bahkan pastinya mahal dong ya, beli di pasar gelap ilegal. Jadi pas kemungkinan besar keju ini pasti enak dong. Kalau enggak, nggak mungkin laku dong, nggak mungkin sampai ada di edarin di pasar gelap. Betul nggak? Tapi apakah Anda tertarik? Komen di bawah, pengen nyoba, pengen nyari mungkin. Atau ada yang udah pernah nyoba? Kalau aku sih jujur, ngebayangin ada larva hidup di tubuhku, nggak deh kayaknya. Yang berikutnya adalah hotdog. Huh? Hotdog. Kenapa hotdog? Apa karena sosisnya itu mengandung bahan kimia, lalu saus tomat dan mustardnya itu mengandung zat-zat pewarna yang membahayakan? Bisa jadi sih, cuman sebenarnya bukan itu yang menyebabkan si hotdog ini masuk list di video ini, daftar makanan berbahaya. Jadi, kenapa hotdog itu masuk di dalam daftar makanan berbahaya di video ini, itu justru karena dia adalah penyebab tersedak, terutama untuk anak-anak kecil. Jadi anak kecil makan hotdog, tahu ya hotdog segitu gede, dimakan, terus dia bikin tersedak. Tapi nggak main-main nih. Rata-rata 5 anak kecil di US itu meninggal karena tersedak hotdog setiap tahunnya. Gila nggak? Parents, beware. And kids, please chew your food carefully and truly. Oke? Karena ternyata makan hotdog aja bisa bikin meninggal, teman-teman. Nah, masih ada kaitannya dengan tersedak. Kalau tadi di US yang bikin tersedak adalah hotdog, kali ini di Jepang yang bikin tersedak dan sampai menyebabkan fatality atau kematian adalah si makanan kenyal-kenyal enak ini, mochi. Nah, kalau hotdog itu korbannya paling banyak adalah anak kecil, kalau mochi ini justru orang tua. Ada sekitar 1.300 orang Jepang yang sudah meninggal karena tersedak mochi. Ini kejadian tragis itu paling banyak terjadi pada saat tahun baru, di mana memang salah satu tradisi tahun baru di Jepang adalah makan mochi. So, punya baik-baik ya. Jangan makan, jangan buru-buru. Dimakan aja pelan-pelan. Karena mochi itu kenyal-kenyal kan, kenyal-kenyal dan chewy. Terus dia juga molor-molor. Jadi memang makannya mesti harus truly gitu. Kalau enggak bikin sedap dan memang seret. Gitu ya, hati-hati. Masih ada hubungannya sama tersedak atau susah nafas, makan sanakchi, semoga nggak salah pronounce ya, sanakchi, juga mesti hati-hati. Sanakchi-nya apa? Sanakchi ini adalah gurita hidup yang memang dimakan hidup-hidup gitu. Dan ini merupakan makanan khas dari Korea. Kalau Anda pernah ke Korea dan Anda ini ya, suka sama kulineran, Anda tuh pasar yang memang menyediakan atau menjual sanakji ini. Jadi kita makan, kita ambil guritanya terus kita makan gitu. Kenapa kok bikin tersedak? Karena nih, gurita
itu dia kan punya tentakel loh di kaki-kakinya. Lihat ya di gambar ini ya. Itu ada yang bulat-bulat itu kan tentakel. Nah, tentakelnya itu kayak ini loh, kayak tempelan di kaca, tahu nggak yang plastik bening, yang kalau ditempel, terus dia nyedot sehingga dia bisa nempel di kaca. Nah, tentakelnya gurita tuh mirip itu. Jadi dia kalau dia nempel di suatu benda dia akan lengket gitu, lengket dan karena dia nyedot gitu sifatnya kayak gitu. Nah, sehingga kalau kita makan sisa nasi ini ketika guritanya hidup-hidup ini, kita mesti makannya benar-benar hati-hati, pelan-pelan, dan kita mesti kunyah benar-benar dan pastikan bahwa guritanya itu benar-benar mati. Kalau ternyata guritanya itu nggak mati, dia kan pasti masih bergeliat dong, dan ternyata tentakelnya itu bisa aja dia nempel di dinding-dinding leher kita, tenggorokan kita, sehingga dia nempel di situ dan bikin kita tersedak dan mengganggu saluran pernafasan kita. Itu bahayanya. Menurut Food and Dine, 6 orang meninggal setiap tahunnya gara-gara makan gurita hidup ini. Serem ya? Oke, lagi-lagi pelajarannya adalah kunyah baik-baik makanan Anda. Next adalah kecamba alfalfa. Kecamba ini membutuhkan kelembapan yang tinggi untuk dia dapat tumbuh. Nah, masalahnya kondisi yang sama, kelembapan yang tinggi, itu adalah tempat yang sangat ideal bagi bakteri untuk tumbuh. Jadi makanya nggak heran kalau kecamba ini sering ditempelin sama bakteri karena tempat hidupnya sama. Ya, kondisinya sama karena dia butuh kelembapan yang tinggi, pastinya bakteri jadi betah hidup juga di area lingkungannya dia. So, gimana cara ngilangin bakterinya? Tentu aja dengan dimasak dengan benar. Jadi sebaiknya nggak makan kecamba alfalfa ini secara mentah. Oke. Nah, bakteri apa aja sih yang bisa hidup di kecamba alfalfa ini? Bakteri yang sering hinggap atau ada di kecamba alfalfa ini adalah Salmonella dan E. coli. Itu menurut US Department of Health and Human Service. Jadi menurut Departemen Kesehatan dan Pelayanan Publik Amerika Serikat. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal bakteri ini, kerang itu juga bisa mengandung bakteri. Bakterinya cukup berbahaya. Namanya adalah Vibrio. Vibrio ini bakal bikin kita mencret-mencret dan muntah-muntah. Nah, tentu aja bakteri ini akan mati kalau kerangnya dimasak dengan benar. Jadi lagi-lagi, jangan makan kerang mentah kali ya. Selain itu juga mesti hati-hati, karena kerang ini juga mempunyai zat yang bikin alergi. Jadi pastiin, kalau kamu mau makan kerang, pastiin kamu udah tahu kamu memang nggak alergi kerang. Kalau enggak bahaya, alergi bisa macam-macam. Bisa cuma sekedar gatal-gatal sampai pembengkakan. Yang bahaya tuh kalau sudah alergi yang pembengkakan. Karena bakalan kalau pembengkakannya ada di tenggorokan bakalan susah nafas tuh. Gitu ya. Apa nih? Ini bagel. Bagel juga dianggap berbahaya. Kok bisa? Nah, kalian mesti tahu dulu bagel ini semacam roti atau lebih mirip donat ya karena bentuknya bundar gitu. Tapi dia teksturnya keras. Nah, biasanya orang makan bagel ini dibelah tengahnya, dibelah gini, dibelah.
Jadi kalau dia bentuknya gini, dia dibelah begini. Dibelah secara horizontal untuk kemudian diolesi mentega atau mungkin selai dan lain-lain. Nah, proses membelah bagelnya itu yang berbahaya buat keselamatan kita. Karena bagel itu keras. Jadi, ketika orang motong, kebanyakan kecelakaannya adalah tangannya kepotong, teriris, dan lain sebagainya. Atau mungkin pisaunya mencelat, dan lain-lain. Intinya, di US, setiap tahunnya itu ada lebih dari 2.000 orang kecelakaan karena bagel. Gimana ya? Kids, anak-anak, jangan motong bagel, udah gitu aja. Orang tua, hati-hati. Mau gimana lagi? Atau nggak usah dipotong lah. Mungkin kalau aku makan bagel, aku sobek aja kali ya. Susah amat. Gitu deh. Ya, gitu lah. Oke, selanjutnya adalah kentang mentah. Pernah dengar nggak sih mama melarang kita makan atau masak kentang yang masih hijau atau justru kentang yang sudah keluar akar-akarnya itu? Aku pernah tuh, mamaku pernah cerita, bukan cerita sih, pernah ngasih tahu, kalau beli kentang jangan yang sudah akarnya, yang sudah ada akarnya gitu, nggak boleh. Gitu, aku tanya kenapa, itu pokoknya nggak boleh. Ternyata, inilah sebabnya teman-teman. Jadi, kentang yang sudah muncul akarnya itu, atau justru kentang yang masih hijau atau yang masih belum matang, itu dia mengandung racun. Racunnya adalah solanine. Solanine ini bisa bikin sakit yang cukup serius kalau dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Apa aja sih sakitnya? Oke, bisa demam, bisa hilang sensasi, bisa halusinasi, bisa lumpuh, paralyzed, wow, bisa menyebabkan penyakit kuning, wow, oke, hipertermia, pupil membesar, hingga kematian. Oke, cukup seram. Jadi kayaknya kita mesti ingat-ingat jangan makan kentang yang belum, bukan mentah ya, kentang mentah juga nggak enak, tapi jangan makan kentang yang belum masak, artinya masih hijau, atau juga kentang yang udah ada akar-akarnya itu, karena yang akarnya itu bagian bagian ini ya, bagian yang tumbuh akar itu kemungkinan sudah ada racun solanine gitu teman. Tapi dalam jumlah besar kok, dalam jumlah besar. Walaupun nggak ada informasi jumlah besarnya seberapa. Tapi kita hati-hati aja ya. Oke? Nah, kalau tadi kentang yang belum masak, kali ini adalah almond atau kacang mete yang juga belum masak. Bisa tebak nggak racun apa yang ada di kacang almond atau kacang mete yang belum matang ini atau belum ripe ini? Coba inget-inget, tadi di awal aku bilang racun apa yang rasanya kayak almond? Yap, cyanida. Nah, kalau almond atau kacang mede yang belum matang ini atau masih unripe gitu ya, unripe, ini mengandung cyanida tadi. Jadi untuk amannya, memang jangan makan yang mentah atau pilih kacang mede yang sudah matang. Kalau memang jumlah cyanida yang bisa membunuh orang dewasa itu 1 gram. 1 gram itu seberapa banyak? Hmm, cukup, nggak banyak-banyak banget sih.
Kira-kira 1 sendok teh gula itu 10 gram, jadi 1/10 sendok teh mungkin. Jadi nggak usah coba-coba lah ya. Lagian apa enaknya sih makan almond yang belum matang gitu ya, yang masih mentah, bukan mentah raw ya, mentah yang unripe. Enak juga kayaknya ya. Pilih yang matang aja, oke? Nah, singkong itu juga mengandung cyanida. Aduh, cyanida ternyata di mana-mana ya. Ada di apel, ada di buah-buah itu yang berbiji-biji tadi, ada di kacang almond mentah, ada di singkong. Ternyata ada 2 tipe singkong. Singkong manis sama singkong pahit. Oke. Kalau di singkong manis, kandungan cyanidanya itu nggak terlalu tinggi. Jadi, asalkan dimasak dengan benar aja udah cukup. Udah cukup dalam artian apa? Kandungan cyanidanya itu diturunkan hingga ke level yang tidak berbahaya. Kalau singkong yang manis. Tapi ada juga singkong yang pahit. Nah, di singkong yang pahit ini, cyanidanya itu kandungannya lebih tinggi dan lebih pekat. Sehingga dimasak kayak direbus gitu aja nggak bisa. Masih berbahaya. Sehingga perlu beragam proses untuk menjadikan si singkong pahit ini dapat dikonsumsi. Misal dia dikeringkan dulu, ditumbuk, terus dimasak, dan lain sebagainya. Itu prosesnya lebih banyak dan lebih lama untuk menghilangkan si cyanida ini. Atau lebih tepatnya menurunkan level kandungan cyanida. Jadi mesti hati-hati. Singkong manis dan singkong pahit. Umumnya yang kita makan di Indonesia ini singkong manis sih. Singkong pahit aku juga nggak pernah tahu, tapi mesti hati-hati. Dan yang terakhir adalah kidney bean atau kacang merah mentah. Kacang merah mentah mengandung senyawa phytohymagglutinin. Itu adalah racun, sejenis racun lektin. Katanya, cuman segenggam aja bisa bikin kita pusing dan muntah-muntah. Jadi, intinya lagi, jangan makan kacang merah mentah. Enak kah? Harusnya sih enggak ya. Oke, itu tadi adalah beberapa makanan yang ternyata berbahaya karena itu mengandung racun, mengandung bakteri, bahaya tersedak, dan juga bahaya kepotong diri sendiri. Apa yang bisa kamu pelajarin dari sini? Satu, menurutku ya, nggak usah makan biji-bijinya buah sih. Kalau emang nggak bisa dimakan, nggak usah dimakan. Jadi mesti hati-hati kalau makan. Biji buah mendingan dibuang. Meskipun nggak mengandung eh, racun gitu ya, tapi kemungkinan biji buah juga pahit kan, gitu. Kecuali memang biji-bijian yang bisa dimakan. Kedua, kalau makan mesti pelan-pelan. Kalau nggak bakalan tersedak. Nggak cuman makanan-makanan yang tadi aja sih. Kalau kita makannya nggak pelan-pelan, kita bisa tersedak. Bahasa Jawanya keselak. Keselak itu mengganggu, keselak atau tersedak itu, makanan itu masuk ke saluran pernafasan, bukan saluran pencernaan. Sehingga aliran udaranya mampet. Jadi kita nggak bisa nafas. Ada beberapa kasus kematian tersedak di sekitarku dalam 2 bulan kemarin, sekitar bulan Mei, gitu ya, ada 2 orang yang mengalami kehilangan anggota keluarganya karena tersedak ini. Satu anak kecil, satu udah dewasa. Dua-duanya adalah karena makan sambil tidur. Sambil tiduran gitu dia makan, akhirnya makanannya keliru masuk, dan akhirnya mereka meninggal. So, kunyah baik-baik, lalu jangan makan sambil tidur. Oke? Ketiga, apa tadi? Kalau pakai pisau, ya harus hati-hati, gitu ya. Kalau pakai benda tajam, mesti hati-hati. Keempat, nggak usah makan makanan yang mentah. Mentah dalam artian belum matang. Apa enaknya sih?
Ya memang ada sih kayak mangga mentah itu enak, beberapa ini. Tapi kalau misalnya kayak kacang mete, almond, apa kacang merah, terus dia apa ya? Itu apa enaknya sih? Dia kentang, apa enaknya sih? Ya, enak juga. Oke, jadi itu mungkin buat aku pembelajarannya itu sih setelah buat video ini, oke, bisa dihindarin kok bahaya makanan-makanan itu gitu kan. Oke, itu adalah video untuk minggu ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga juga menarik. Kalau kalian tahu makanan-makanan lain yang berbahaya bagi keselamatan jiwa kita karena mengandung racun atau bakteri dan lain-lainnya, please komen di bawah. Kalau banyak aku akan buatin part 2-nya. Selain itu juga komen di bawah juga video apa yang kamu pengen aku bikin, gitu ya, video tentang makanan khas Surabaya lagi, makanan pedas lagi, minta aku makanan pedas atau mau aku battle apa, atau mungkin mau aku search atau research tentang makanan apa, silakan komen di bawah, oke? Jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk subscribe biar kalian selalu dapatkan video ini di timeline kalian kalau aku upload setiap Sabtu jam 14. Oke? In the meantime, happy terus, semangat terus, dan kunyah terus.